Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamara Frilia Musaratin, peserta Latsar CPNS 2021 golongan 2, angkatan 13 kelompok 2. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan mind map yang telah saya buat dengan tema wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kedua tema ini sudah saya rangkum menjadi poin-poin penting dalam bentuk video singkat, agar Anda lebih mudah memahaminya. Selamat menyaksikan. Berbagai masalah kebangsaan saat ini mengingatkan kita akan pentingnya pemantapan wawasan kebangsaan dan penumbuh kembangan kesadaran bela negara, sehingga amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat diwujudkan. Peran, tugas, dan fungsi ASN menempatkan ASN sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan yang secara langsung bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya roda pemerintahan, memiliki tanggung jawab untuk ikut serta secara langsung mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Selanjutnya kita akan memasuki tema pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Definisi wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional dilatar belakangi terbentuknya organisasi Budi Utomo di Jakarta, tanggal 20 Mei 1908 sekitar pukul 9. Para mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Pada 1908, beberapa mahasiswa Indonesia di Belanda mendirikan sebuah organisasi perkumpulan pelajar Indonesia yang bernama Indische Vereniging. Di awal tahun 1925, Indische Vereniging mengubah namanya menggunakan terjemahan Melayu menjadi Perhimpunan Indonesia. Di bawah kepengurusan Ketua baru Sukiman Wirjosanjojo, diputuskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia yang berusaha dicapai lewat strategi solidaritas, swadaya, dan non-kooperasi tidak hanya perlu memperhatikan aspek kesatuan nasional, tetapi juga kesetiakawanan internasional. Yang ketiga, Kongres Pemuda I, dan yang keempat, Kongres Pemuda II. Sebagaimana Hari Kebangkitan Nasional, tanggal 28 Oktober untuk pertama kalinya ditetapkan menjadi Hari Sumpah Pemuda. Penetapan tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda dilatar belakangi Kongres Pemuda II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II sendiri merupakan hasil dari Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 1926 di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat. Yang kelima, BPU-PKI. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Komakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau BPU-PKI. Yang keenam, PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, Pancasila.
berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri negara kita yang terhimpun dalam BPU PKI dan terutama dalam PPKI, memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh manusia Indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru bagi falsafah negara Indonesia modern, yakni Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Negara Indonesia adalah negara konstitusionalisme dan paham negara hukum. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bhina Ika Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya satu. Satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui peristiwa proklamasi, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah identitas dan wujud eksistensi bangsa Indonesia. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah, dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Yang kedua, bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Berikutnya kita akan beralih ke tema kedua, yaitu nilai-nilai bela negara. Definisi bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara. Pemerintahan darurat Republik Indonesia dibentuk setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda saat terjadi agresi militer kedua, di mana Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditangkap. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia periode 22 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949, dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawira Negara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi: yang pertama, cinta tanah air; kedua, sadar berbangsa dan bernegara; tiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; empat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan lima, kemampuan awal bela negara. Dari ulasan sejarah pergerakan kebangsaan dan sejarah bela negara, terlihat bahwa nilai-nilai dasar bela negara bukanlah nilai-nilai kekinian, namun nilai-nilai yang diwariskan generasi pendahulu sejak era pergerakan nasional hingga era mempertahankan kemerdekaan. Berikut ini adalah aktualisasi dan implementasi dari nilai-nilai dasar bela negara sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila.
Kedua, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kelima, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Keenam, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Ketujuh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. 8. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Itulah beberapa poin-poin penting yang berhasil saya rangkum mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Saya Kamara Frilia Musaratin mengucapkan terima kasih dan mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.